Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang apa sih yang dimaksud dengan terminologi hadis. Terminologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang istilah ataupun penerapannya. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu hadis. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsa yuhditsu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, dan percakapan, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain, yang pertama adalah komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Dan yang ketiga, cerita sejarah. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis yaitu segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quranul Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Dan yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga mandub, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Baik, pembahasan selanjutnya adalah sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan secara term digunakan muhadisin sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi rasul. Baik, pembahasan selanjutnya adalah khobar. Khobar menurut bahasa artinya adalah an-naba, yaitu berita. Sedangkan khobar menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama adalah khobar sinonim dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Dan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Baik, pembahasan selanjutnya adalah atsar. Secara etimologi, atsar berarti baqiat al-syar'i, yaitu sisa peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berawal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Kedudukan dan fungsi hadis pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam firman Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia, lingkungan dan tradisi masing-masing, semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan secara global. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.